Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam. Sekarang pukul 6.15. Saya masih bekerja. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya diminta oleh seorang guru saya yang dulu di SMA yang bernama Bu Kusmat untuk menyampaikan beberapa hal. Perkenalkan, nama saya Darmadi. Saya adalah alumnus SMA Negeri 1 Tangen yang saat ini saya bekerja sebagai seorang guru dan juga menjabat sebagai Waka Kurikulum ICP atau International Class Program yang bekerja sama dengan Cambridge University Inggris. Selain itu, saya juga mengajar mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta sebagai dosen tidak tetap atau dosen terbang. Saat ini saya disibukkan oleh kegiatan amal usaha saya yang saya dirikan yang bergerak dalam bidang lingkungan, sosial, dan pendidikan yang bernama Rumah Kepribadian. Ini memiliki semangat social entrepreneurship, artinya segala keuntungan dari usaha-usaha yang kami dapatkan adalah untuk kepentingan sosial atau masyarakat. Itu perkenalan saya. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada siswa baru SMA Negeri 1 Tangen yang telah diterima di sekolah yang sangat bersejarah bagi saya, sekolah yang membuat saya banyak merubah diri saya menjadi lebih baik. Dulu saya pertama mendaftar di SMA itu tahun 2006 ya. Di situ saya belajar dan saat itu saya juga terinspirasi untuk memiliki semangat belajar khususnya di bidang ilmu sosial, yaitu di ekonomi. Memang saya sangat menyukai ekonomi dan tentu saja saat itu saya sangat sungguh-sungguh untuk belajar ekonomi. Meskipun pada saat itu saya sama sekali belum mendapatkan ranking atau bahkan mungkin saya bukan siapa-siapa. Artinya saya bukan orang yang unggul dalam bidang akademik di sekolah. Namun saya memiliki motivasi yang tinggi ketika saya naik ke kelas 2 dan kemudian di kelas 3. Jadi saya 2 tahun itu saya tidak memiliki juara apapun, bahkan mungkin saya bukan siapa-siapa. Tapi di kelas 3 itu saya sangat semangat untuk belajar. Saya setiap hari membaca, kemudian belajar dan berdoa agar saya bisa mendapatkan nilai terbaik. Alhamdulillah saya berhasil mendapatkan ranking 1 paralel dari 4 kelas IPS. Saat itu saya merasa itu suatu yang tidak mungkin, karena biasanya orang yang mendapatkan paralel atau ranking itu adalah dimulai dari sejak awal dia dapat ranking 1 atau 2 atau 3 kemudian. Tapi saya itu beda. Saya dari kelas 1, kelas 2 saya bukan siapa-siapa, dan karena spirit kerja keras ya, doa itu yang membuat saya alhamdulillah bisa mendapatkan prestasi itu. Saat itu saya telah berencana untuk melanjutkan studi di universitas, meskipun saya sebenarnya dari keluarga yang kurang mampu bisa dibilang, karena saya ini dari keluarga petani dan bapak saya juga tidak sekolah ya, jadi tidak bisa membaca ataupun menulis. Tapi itu menjadi motivasi saya untuk terus sekolah, belajar bagaimanapun caranya.
dan akhirnya saya ikut tes dan saya diterima di Universitas 11 Maret Surakarta. Di sana saya belajar bahasa Inggris ya, diterima di D3 bahasa Inggris Universitas 11 Maret. Saat itu saya sangat fokus pada kegiatan mahasiswa dan organisasi yang itu juga banyak membuat saya berkembang sampai saat ini. Saat saya menyelesaikan studi saya di UNS, kemudian saya mengajar di SMA dan di SMP Wali Songo. Alhamdulillah saya mendapatkan tempat yang baik, yaitu di lingkungan pondok pesantren, yang itu sangat membuat saya menambah pengalaman dan juga menambah ilmu saya. Pada saat itu tahun 2013, kemudian saya mengajar di sini sampai sekitar di SMP dan di SMA itu hanya 1 tahun. Tapi pada saat itu saya melanjutkan studi di ekonomi. Memang saya setiap hari mengajar bahasa Inggris, tapi dari titik balik di SMA ketika saya sangat mencintai ekonomi itu, saya lanjutkan di ketika saya mengajar di SMP dan SMA, saya kuliah lagi di universitas swasta di Surakarta, yaitu di Atma Bakti. Kemudian saya lulus 2015, kemudian saya melanjutkan lagi studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta di jurusan manajemen. Jadi saya sekolah di S2 manajemen. Saya masih termotivasi untuk terus sekolah sambil saya bekerja dan saya melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan organisasi di kampus. Setelah saya sampai pada semester 3, saya memutuskan untuk kuliah lagi. Jadi saya kembali kuliah di Universitas Terbuka jurusan PGSD, karena pada saat itu saya diminta untuk mengelola program internasional, sehingga saya menyiapkan diri untuk lebih fokus ke SD, karena program internasional ini dikhususkan untuk program SD. Pada saat itu mulai tahun 2014 ya, saya mulai mengelola program internasional class program sampai saat ini. Jadi saya masih mengelola di program ICP. Saya kuliah di 2 tempat, yaitu di universitas saat itu di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan di Universitas Terbuka. Alhamdulillah keduanya saya lulus dengan bersamaan dengan predikat yang cukup baik. Saya sangat bersyukur. Sekali lagi, motivasi itu bukan datang dari orang lain, karena biasanya orang lain itu mereka selalu buat apa kita bersekolah dan buat apa kita sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Tetapi saya tidak pernah memperdulikan itu. Saya fokus dengan tujuan. Saya termotivasi karena orang tua saya tidak bersekolah. Saya harus bersekolah setinggi mungkin. Untuk apa? Untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua, itu pertama. Yang kedua, untuk memberikan harapan. Sekolah tidak menjamin sesuatu yang lebih baik, tapi sekolah akan memberikan harapan yang lebih baik untuk masa depan. Harapan itu tentu saja dengan kerja keras dan usaha. Saya bukan merasa yang berprestasi dalam bidang akademik sebenarnya, tapi saya selalu berusaha untuk mencapai apa yang saya inginkan. Jadi kalau kemarin saya diminta untuk berbicara di sini, mungkin kemarin untuk mengisi di MPLS ya, masa perkenalan sekolah, saya sebenarnya bukan
orang yang berprestasi seperti yang disampaikan, seperti yang saya jelaskan di awal, tapi saya lebih orang yang bekerja keras. Saya tahu bahwa hidup ini pasti sudah ada takdirnya masing-masing. Tetapi kita harus yakin dengan kerja keras, dengan doa bahwa semua takdir itu insya Allah akan berubah. Saya menyampaikan hal ini agar adik-adik semua yang baru saja bersekolah di SMA Negeri 1 Tangen, jangan berkecil hati, berbanggalah di situ, karena banyak sekali anak-anak yang lulusan dari SMA Negeri 1 Tangen itu menjadi orang-orang sukses yang berhasil, ya. Tapi saya mungkin hanya beruntung saja diminta untuk menyampaikan beberapa hal ini untuk memotivasi adik-adik semuanya, karena saya yakin masih banyak di orang yang lebih berhasil dan sukses di luar sana yang lulusan dari SMA Negeri 1 Tangen. Itu jadi adik-adik belajar yang sungguh-sungguh. Di masa pandemik ini memang kita dituntut untuk lebih adaptif, atau artinya lebih bisa menyesuaikan diri, karena seperti yang disampaikan Charles Darwin, mungkin ada beberapa orang yang tidak terlalu menyukai orang tersebut, tapi Charles Darwin menyampaikan bahwa orang yang paling kuat di dunia ini bukanlah orang yang hebat atau orang yang punya tenaga yang hebat, ya, kuat gitu kan, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi apapun kondisinya. Belajar itu tidak selalu dengan media tatap muka. Belajar itu datangnya, yang paling hakiki adalah datangnya dari diri sendiri. Ketika kita bisa memiliki spirit tujuan, saya yakin kita bisa mencapai tujuan itu. Orang yang bisa maju adalah orang yang memiliki tujuan, karena tujuan itu artinya adalah kita seperti separuh melangkah. Kalau kita punya rencana, punya tujuan, itu artinya kita separuh melangkah. Ya, orang tidak akan pernah mencapai kesuksesan tanpa memiliki keinginan untuk sukses. Jadi berusaha, apa yang ada di depan kita, belajar yang sungguh-sungguh, kerjakan tugas-tugas yang diberikan guru-guru kita, bapak ibu guru kita, itu adalah suatu yang mulia. Karena setiap manusia yang di dunia ini diturunkan adalah memiliki tugas, ya, punyai sebuah tugas yang harus diselesaikan. Pada masanya nanti mereka akan menikmati semua apa yang dikerjakannya, karena kesuksesan itu tidak pernah atau keberhasilan itu tidak akan pernah bisa dicapai tanpa kerja keras dan doa. Doa dari kedua orang tua, doa dari orang-orang yang kita cintai, itu sangat penting sekali, karena semua itu akan mendukung kesuksesan kita. Saya tidak bisa panjang lebar menyampaikan hal ini. Ini untuk motivasi kita semuanya, khususnya diri saya pribadi yang masih banyak kekurangan, karena segala hebat prestasi kita itu sebenarnya tidak ada artinya tanpa menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kita harus memiliki jiwa-jiwa sosial yang peka, yang saling membantu, karena kita hidup bermasyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih, sukses untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di musim pandemi, terus belajar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.